Halo semuanya, saya Johannes Andreas dengan NIM 515190013. Saya perwakilan dari kelompok saya untuk sebagai pembuka dengan mata kuliah Sistem Mekatronika kelompok 6 yang berjudul Jemuran Pakaian Otomatis. Bab pertama, latar belakang pada materi ini yaitu mencuci pakaian adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Cuaca yang mempengaruhi keamanan jemuran adalah air hujan dan kelembapan udara pada malam hari. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merancang alat yang dapat digunakan untuk membuka dan menutup atap jemuran secara otomatis yang dikendalikan melalui microcontroller. Apa sih microcontroller itu? Microcontroller sesuai dengan namanya adalah suatu alat atau komponen pengontrol atau pengendali yang berukuran mikro atau kecil. Sebelum ada microcontroller, telah ada terlebih dahulu muncul mikroprosesor. Bila dibandingkan dengan mikroprosesor, microcontroller jauh lebih unggul karena terdapat berbagai alasan. Selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi itu dalam pembuatan alat ini kemungkinan permasalahannya yaitu dalam pemrograman Arduino, peletakan posisi sensor yang digunakan untuk terkena air atau panas, penggunaan aktuator penarik dan pendorong. Musuhan masalahnya yaitu salah coding pemrograman, peletakan posisi sensor yang terkena air dan panas, penggunaan aktuator penarik pendorong. Batasan masalahnya, laporan ini tidak menjelaskan mengenai aplikasi-aplikasi dari aktuator mekanikal. Tujuannya sesuai dengan rumusan masalah. Maka tujuan tersebut penelitian untuk meneliti bagaimana cara memprogram coding yang dipergunakan agar berjalan sesuai dengan keinginan program alat tersebut. Mencari posisi yang tepat dalam penempatan sensor air dan cahaya dan meneliti cara gerak aktuator agar bergerak sesuai keinginan yang dipergunakan dalam mesin tersebut. Saya akan menjelaskan landasan teorinya. Yang pertama itu ada Atmega 328 yang merupakan microcontroller dengan arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, di mana cara eksekusi datanya lebih cepat dibandingkan CISC atau Complete Instruction Set Computer. Kemudian yang kedua ada sensor hujan FC37 yang berfungsi untuk mendeteksi adanya hujan atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada motor servo. Ini merupakan perangkat yang bekerja secara dua arah. Yang pertama itu secara clockwise, yang kedua secara counter clockwise. Kemudian yang keempat itu ada I2C atau Inter Integrated Circuit, di mana ini merupakan standar komunikasi serial dengan dua arah melalui dua aliran untuk menerima atau mengirimkan data. Kemudian yang terakhir itu ada LDR atau Light Dependent Resistor, yang merupakan resistor yang nilai resistansinya berubah-ubah tergantung cahaya yang mengenai sensor. Jadi semakin banyak cahaya yang mengenai sensor, maka nilai resistansinya akan meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode perancangan dalam pembuatan alat ini. Pertama-tama dalam membuat sebuah alat harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memulai perancangan alat yang diawali dengan pembuatan maket rumah terbuka dengan menggunakan kayu basa yang berukuran panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 14 cm. Berikutnya dilanjut dengan merancang wiring diagram untuk prototipe alat dan memberikan kode pemrograman ke dalam microcontroller Arduino Uno. Setelah itu dilakukan pengujian alat. Jika masih terjadi kesalahan, maka dapat dilakukan rancangan kembali untuk memastikan alat bekerja. Setelah semuanya berfungsi, maka dilanjut dengan melakukan pengambilan data dan melakukan analisis data pada intensitas cahaya sensor LDR, mengkalibrasi sensitivitas sensor hujan, dan motor servo. Setelah semua data didapat, maka dilanjut dengan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengujian. Diagram sistem kontrol. Dalam perancangan alat jemuran otomatis, microcontroller Arduino Nano digunakan sebagai komponen utama yang mengatur komponen lainnya. Sensor cahaya, light dependent resistor, raindrop sensor, lampu LED, motor stepper tipe 28 BYJ strip 48, dan motor driver ULN 2003.
Hardware ini dirancang agar mikrokontroler Arduino dapat menerima masukan dari sensor cahaya dan raindrop sensor. Berdasarkan gambar di atas, push button digunakan untuk menyalakan lampu LED yang diilustrasikan menjadi cahaya. Arduino menerima sebuah masukan dari sensor cahaya atau light dependence resistor dan raindrop sensor. Jika masukan dari LDR sensor menandakan ada cahaya atau tidak ada hujan, maka motor stepper akan menjemur pakaian. Sedangkan ketika ada masukan dari raindrop sensor yang menandakan hujan, maka motor stepper akan menarik pakaian agar tidak terkena hujan, dan ketika posisi hujan sudah reda dan sudah ada cahaya, maka motor stepper akan menjemur pakaiannya kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari perancangan jemuran pakaian otomatis ini. Secara singkat, yang pertama, perancangan alat diawali dengan pembuatan maket rumah terbuka dengan menggunakan kayu balsa yang memiliki ukuran panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 14 cm. Lalu perancangan alat jemuran otomatis ini menggunakan mikrokontroler Arduino Nano sebagai komponen utama yang mengatur komponen lainnya. Hardware dirancang agar mikrokontroler Arduino dapat menerima masukan dari sensor cahaya dan raindrop sensor. Jika masukan dari LDR sensor menandakan ada cahaya atau tidak hujan, maka motor stepper akan menjemur pakaian. Sedangkan ketika ada masukan dari raindrop sensor yang menandakan hujan, maka motor stepper akan menarik pakaian agar tidak terkena hujan. Melalui penjelasan tadi, menurut saya alat ini sangat berguna untuk memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama pada saat musim hujan. Sekian penjelasan dari kelompok 6 yang berjudul Jemuran Pakaian Otomatis. Terima kasih sudah menonton vlog dari kelompok kami hingga selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.